Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Senang bisa menjumpai Anda kembali di small group kita pekan ini. Amin. Doa saya setiap jemaat Tuhan hari ini Anda dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya Anda semua dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Sungguh merupakan sukacita bisa kembali bersama-sama kita ada di small group ini. Dan mari kita akan bersama-sama kita menyembah Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan karena anugerahnya itu sempurna bagi kita. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi katakan sama-sama, Tuhan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ayo berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini kembali. Tuhan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Nyanyikan dengan segenap hatimu, katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari berikan sorak-sorai dasar bagi Tuhan. Haleluya. Kau membuat
kuat, kami berharga. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari alami perjumpaan dengan Tuhan. Mari bersama-sama kita menyembah supaya kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, kami menyembah, kami menyembah. Saat engkau menyembah, rohmu sedang dibawa Tuhan untuk menikmati aliran sungai kehidupannya. Mari sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik. Oh, haleluya. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Katakan sama-sama, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai dahsyat bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh menjadi satu-satunya sandaran hidup kami. Engkaulah pengharapan kami, dan Engkaulah alasan kami bisa hidup hingga hari ini. Kami boleh bertahan, kami boleh menikmati segala sesuatunya. Itu hanya oleh karena Tuhan sebagai pemelihara dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan sama-sama mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami, layakan kami, sehingga hari ini kami bersama-sama dengar firman Tuhan ini, dan firman yang kami dengar boleh menjadi kekuatan baru bagi kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semuanya siap dengar firman Tuhan. Bersama-sama kita berkata,
Amin. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tema untuk small group kita pekan ini adalah Lahai Roy. Mari ucapkan sama-sama dengan suara keras. 2, 3, Lahai Roy. Ya, mari kita membuka Alkitab kita sama-sama dalam Kejadian pasal 25 ayat yang ke-11. Kejadian 25 ayat yang ke-11. Mari kita membaca sama-sama. 2, 3. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roy. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah pelajaran berharga yang kita boleh dapatkan dari Kejadian pasal 25 ini. Dari Kejadian pasal 25 ini, kita belajar bersama-sama bahwa kita ini hidup dalam sebuah generasi. Sama-sama bilang gini, saya hidup dalam sebuah generasi. 2, 3. Saya hidup dalam sebuah generasi. Apa itu generasi? Generasi itu adalah sekelompok orang yang lahir dan hidup pada periode waktu yang sama dan memiliki pengalaman, nilai, dan karakter sosial yang serupa. Itu generasi. Jadi kalau misalnya Anda dan saya disebut sebagai generasi yang lahir di tahun 90-an, kita pasti punya pengalaman yang sama. Amin. Kita punya nilai-nilai yang sama, kita punya kebiasaan-kebiasaan sosial yang sama pada waktu itu. Misalnya mainnya permainan tahun 90-an itu apa? Tentu kita punya pengalaman yang sama karena kita lahir di tahun yang sama. Amin. Kita juga punya peristiwa yang sama. Kita juga mungkin pernah mengalami misalnya tahun 98 ada krisis moneter dan sebagainya. Kita punya pengalaman yang sama karena kita lahir di masa yang sama. Itu satu generasi. Oke. Nah, sebagai generasi, saudaraku catat baik-baik, kita ini punya periode dan batas waktu tertentu yang akan kita capai dan lalui bersama. Ingat, satu generasi itu punya batas waktu. Sama-sama bilang punya batas waktu. Amin. Nah, jika batas waktu kita ini sudah sampai, misalnya batas waktu saya sampai dengan 50 tahun. Perhatikan, di usia 50 tahun itu satu generasi batas waktu kita. Maka kita akan memasuki namanya generasi yang berbeda. Itu pun kalau kita masih hidup. Amin. Tapi jika tidak, biasanya orang di 50 tahun mereka sudah meninggal. Mereka mengalami kematian, mereka terpisah dari generasi ini. Jadi dari pelajaran ini saya jadi menyadari bahwa saudara betapa singkatnya hidup ini. Tanpa disadari, hari ini saya sudah melampaui satu generasi. Saya sudah melampaui 50 tahun. Ya, sekarang saya mau tanya, Anda berada di generasi mana? Apakah Anda sudah mencapai 50 tahun? Ataukah Anda hampir 50 tahun? Ataukah Anda sudah lewat 50 tahun? Makanya jangan heran kalau Anda sudah lewat 50 tahun, Anda akan ketemu dengan generasi yang berbeda dengan generasi Anda. Amin. Kita mungkin dulunya masih main lompat tali, main bola bekel, ya itu di generasi kita. Tapi di generasi anak zaman sekarang tidak ada lagi permainan itu, saudaraku. Kita sudah beda dengan generasi. Kalau Anda masih bisa menikmati generasi yang berbeda dengan generasi Anda, itu artinya Anda masih dapat kesempatan untuk hidup. Itulah sebabnya perhatikan dalam Kejadian pasal 25 ayat 11 ini. Saya ajak saudara untuk melihat ayat ini kembali. Mari perhatikan ayat ini. Kalau bisa Anda buka di Alkitab saudara, kemudian catat dengan baik kalimat dengan kalimat yang saya ingin garis bawahi buat Anda semuanya. Perhatikan ayat ini. Setelah Abraham mati, perhatikan, ada kalimat setelah Abraham mati, apa yang dikatakan? Allah memberkati Ishak anaknya itu. Jadi setelah generasi Abraham lewat, maka generasi Ishak, pada generasinya Ishak, Allah memberkati Ishak. Dan perhatikan ini, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roy. Mari kita perhatikan ini. Dari sini ada satu pelajaran penting, pelajaran berharga dari kehidupan Ishak sebagai generasi. Ayo, sebagai generasi, mari kita perhatikan ini.
Setelah Abraham mati, kita bicara tentang generasinya Ishak. Karena generasi Abraham sudah lewat. Setelah Abraham mati, perhatikan, Ishak membuat keputusan. Sama-sama bilang membuat keputusan. 2, 3, membuat keputusan. Perhatikan, Ishak membuat keputusan apa? Ishak diam dekat sumur Lahai-roi. Ya, kalau tadi ayat itu berkata, setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai-roi. Sebenarnya kata Allah memberkati Ishak itu adalah akibat. Dari mana? Akibat dari keputusan Ishak. Apa keputusannya Ishak? Ishak memutuskan untuk dia diam, dia tinggal dekat sumur Lahai-roi. Maka akibatnya, apa akibatnya? Allah memberkati Ishak, anaknya itu. Nah, mengapa Tuhan memberkati Ishak? Nanti dari pelajaran ini Anda petik sendiri untuk kehidupanmu. Tuhan memberkati Ishak karena Ishak telah membuat keputusan untuk diam dekat sumur Lahai-roi. Ini kelihatannya biasa, tapi ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan memberikan pengertian yang luar biasa. Ingat saudaraku, keputusanmu dalam hidup ini akan menentukan berkatmu yang mengalir dari Tuhan. Amin. Ishak memutuskan untuk diam, tinggal di dekat sumur Lahai-roi. Sumur itu artinya sumber air. Ya. Sumur itu artinya sumber kehidupan. Kita tahu tubuh manusia ini 80% itu isinya adalah air. Manusia hidup membutuhkan air. Kita nggak bisa hidup tanpa air. Itu sebabnya Ishak memilih untuk dekat sumur Lahai-roi. Tapi ingat baik-baik, tidak semua sumur itu mendatangkan kehidupan. Tidak semua sumur itu mendatangkan atau mengalirkan kehidupan. Nah, apa artinya Lahai-roi? Lahai-roi itu artinya berjumpa dengan Tuhan. Apa artinya Lahai-roi? Berjumpa dengan Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, siapa di sini yang merindukan berkat Tuhan mengalir dalam hidupnya? Siapa di sini yang rindu hidupnya diberkati oleh Tuhan? Mari buat keputusan dalam generasimu. Apa itu? Tinggallah dekat dengan sumur Lahai-roi. Artinya apa? Mintalah di generasimu. Minta apa? Tuhan, berkatilah aku. Sama-sama bilang, Tuhan berkatilah aku. Amin. Gimana caranya kita minta Tuhan berkati kita? Caranya sederhana. Tinggallah dekat sumur Lahai-roi. Di Alkitab ini luar biasa, saudaraku ya. Caranya pun diajarkan. Bagaimana caranya supaya kita bisa tinggal dekat dengan Tuhan? Di situ katakan, Ishak diam dekat sumur Lahai-roi. Diam, selalu bicara tentang doa, pujian penyembahan, supaya apa? Bisa berjumpa dengan Tuhan. Lahai-roi artinya berjumpa dengan Tuhan. Maka ketika sudah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, engkau akan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Pelajaran ini mengingatkan kita bahwa kalau Anda ingin diberkati seperti Ishak, buatlah keputusan dalam hidupmu. Apa itu? Diam dekat sumur Lahai-roi. Diamlah dekat sumber kehidupan dengan cara berjumpa dengan Tuhan. Kalau engkau berjumpa dengan Tuhan, saya jamin kehidupanmu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Sehingga bukan hanya Ishak sekarang yang diberkati, tetapi setelah ayahmu mungkin mati, ayahmu dipanggil Tuhan, maka Allah memberkatimu. Amin. Kenapa? Karena kamu diam di dekat sumur Lahai-roi. Saya ingin ayat ini menjadi bagian kita. Setelah ayahku mati, maka Allah memberkati aku, anaknya itu, dan aku akan diam dekat sumur Lahai-roi. Tuhan Yesus berkati. Mari kita akan datang kepada Tuhan lewat doa. Makasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Biarkan firman sederhana ini memberkati kami, menuntun kami di dalam seluruh kebenaran-Mu. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang saatnya kita akan membagikan apa yang kita sudah dapat dari pelajaran ini.
Silahkan nanti para host membagikan dengan pertanyaan ini. Apa berkat yang saudara dapatkan lewat pelajaran pada hari ini? Silahkan dibagikan dan biar kesaksian Anda memberkati satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan dan shalom, shalom, shalom.